Indonesia dikenal akan kebudayaan yang beragam. Terdapat banyak sekali suku bangsa yang mendiami negara dengan total penduduk mencapai 250 juta jiwa ini. Tercatat, Indonesia memiliki 300 kelompok etnik dengan 1.340 suku bangsa. Semuanya dikelompokkan ke dalam 31 jenis suku bangsa yang mendiami tanah air. Namun, dari ribuan, ada beberapa suku yang terancam punah. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pergeseran kebudayaan tradisional ke modern, hingga kerusakan alam yang luar biasa terjadi belakangan ini. Suku Mentawai adalah suku yang dikenal sebagai penduduk asli dari Kepulauan Mentawai di barat Sumatera dan diklaim sebagai suku tertua di Indonesia. Suku Mentawai sudah menempati kepulauan ini sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Dengan menganut kepercayaan bernama Sabulungan, suku Mentawai juga dikenal akan keahlian dalam membuat tato tubuh. Sayangnya, dengan arus modernisasi zaman, keberadaan suku Mentawai mulai menyusut. Apalagi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik dari luar, membuat suku ini makin terancam keberadaannya. Beberapa bahkan sudah meninggalkan Pulau Mentawai untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Suku yang satu ini dikenal akan kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat, mendiami kawasan hutan Totoduku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo, dan Buli di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Suku Tobutil masuk ke dalam suku terasing. Kehidupan orang Tobutil sesungguhnya sangat bersahaja. Mereka hidup dari memukul sagu, berburu babi dan rusa, mencari ikan di sungai-sungai. Di samping berkebun, mereka juga mengumpulkan telur megapoda, damar, dan tanduk rusa untuk dijual kepada orang-orang di pesisir. Kebun-kebun mereka ditanami dengan pisang, ketela, ubi jalar, pepaya, dan tebu. Namun, karena mereka suka berpindah-pindah, dapat diduga kalau kebun-kebun itu tidak diusahakan secara intensif. Dengan begitu, sebagaimana lazimnya di daerah-daerah yang memiliki suku primitif, hutan di daerah ini tidak memperlihatkan adanya gangguan yang berarti. Sama seperti suku Mentawai, suku yang satu ini menghadapi ancaman kepunahan, karena seiring waktu pembukaan lahan dan hutan untuk kepentingan perusahaan kayu, tambang, dan aktivitas masyarakat pesisir yang merambah ke wilayah mereka, membuat kelompok ini makin terjepit dan tersingkir dari ruang hidup mereka. Suku Anak Dalam, dikenal sebagai orang rimba, memiliki kebiasaan yang sangat unik, yakni mereka tidak menggunakan kain sebagai alas pakaian, namun kulit kayu untuk menutupi area bawah tubuh, itu untuk para pria. Sedangkan wanita menggunakan kain layaknya kemben untuk atasan dan satu lagi untuk bawahan. Menurut tradisi lisan, suku Anak Dalam merupakan orang Malau sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam Taman Nasional Bukit 12. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segoyo. Sumber lain menyebutkan mereka berasal dari wilayah Paguruyung yang mengungsi ke Jambi. Ini diperkuat kenyataan adat suku Anak Dalam punya kesamaan bahasa dan adat dengan suku Minangkabau, seperti sistem kekeluargaan matrilineal. Dengan jumlah populasi yang hanya 200.000 orang, suku Anak Dalam juga menghadapi ancaman kepunahan. Kembali penyebabnya adalah banyaknya hutan yang diratakan jadi kawasan pemukiman atau industri. Mungkin suku yang satu ini lebih sering kita lihat ketimbang suku-suku lain. Suku ini terbagi menjadi dua, yakni Baduy luar dan Baduy dalam. Suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang, dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Menggunakan bahasa Sunda sebagai alat komunikasinya, suku Baduy menganut ajaran Sunda Wiwitan. Ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada keruhan atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam. Lantaran gempuran teknologi yang memancing beberapa anggotanya untuk keluar dari adat istiadat, maka suku Baduy juga menghadapi kepunahan, bahkan populasinya hanya tersisa 8.000 orang.